Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Rusdi di channel YouTube saya Remy Garden. Kali ini saya akan membahas tentang bibit anggur. Ini bibit anggur yang saya beli dengan sistem online. Nggak terlalu besar. Di sini ada kira-kira 6 sampai 7 lembar daun di setiap bibit ini. Bibit ini saya beli dengan harga murah. Biasanya bibit seperti ini dijual dengan harga 50.000 sampai 100.000 rupiah per bibit. Ini adalah anggur jenis Livia dan ini jenis Helios. Ya. Yang akan saya bahas adalah gimana cara menangani bibit ini, ya, memindahkannya ke dalam pot, gimana memelihara selanjutnya, ya, dari awal bibit ini saya beli sampai nanti layak saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, kita mulai aja. Ya. Yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan media tanam. Di sini ada media tanam yang merupakan campuran dari tanah lembang dan sekam bakar 50-50. Ya. Saya tambahkan juga sedikit di sini pupuk kompos, kira-kira 10% pupuk komposnya, ya. Oke. Jadi setelah ini kita siapkan, ini adalah pot ukuran 25 cm. Ya. Pot ukuran 25 cm untuk tempat menanam bibit ini sementara. Ya, jadi selama 1 atau 2 bulan pertama, maksimal 2 bulan kita akan taruh bibit ini, kita tanam di sini di pot yang kecil sebelum nanti kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Gitu, ya. Oke. Jadi pertama-tama sekarang kita siapkan potnya ini. Ya. Untuk alas media tanam saya menggunakan di sini ada apa yang ada saya ambil. Ini adalah daun-daun kelapa yang sudah kering. Ini bisa kita pakai untuk alas. Kebetulan ada di rumah saya. Ya. Kita isi media tanamnya kira-kira separuh. Ya, cukup ya. Lantas yang satunya lagi kita siapkan, karena di sini ada 2 bibit ya. Kita siapkan 2 pot. Jadi untuk alas ini bisa kita pakai pecahan genteng, pecahan bata, sabut kelapa, atau saya pakai daun kelapa yang sudah kering. Ya, ini sudah siap. 2 pot dengan media tanam. Ya. Sekarang kita akan gunting bagian bawah dari plastik polybag kecil ini, ya. Mulai dengan memotong bagian bawah di bagian dasarnya.
kita harus agak hati-hati. Kalau bisa jangan sampai memotong akar dari bibit tanaman ini. Ya kalau potong sedikit juga nggak mati sih tanamannya, tapi lebih bagus kalau nggak sampai kepotong. Nah, kita potong ya, akarnya udah kelihatan. Lanjutnya kita akan potong ke atas. Lanjutnya, ya. Ini jangan dilepas dulu supaya media tanamnya tidak rontok ya. Kita taruh di sini. Nah, posisinya enak ya. Atas kita uruk aja. Ini kita tutup aja semua media tanamnya sampai ketinggian ya, sampai ketinggian bungkus polybag kira-kira. Nah, lantas gimana? Ini polybag ya tinggal ditarik aja. Nah, karena udah dibelah, ini bisa dibuang. Nah, ini udah aman ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini anggur heliosnya. Ini livia tadi ya. Kita mulai lagi. Ini akar udah kelihatan tuh ya. Akarnya udah kelihatan. Ah, tuh akarnya udah kelihatan ya. Bagian bawah sudah dibuang, kita langsung potong bagian cantik ke atas ya. Ini ditahan dulu. Letakkan di sini. Nah, kita isi media tanamnya. Ya, kita tekan-tekan sedikit. Ini kertas tinggal kita, plastik tinggal kita tarik ya. Kita aman ya. Selanjutnya kita tinggal menyiram media tanam ini dengan kira-kira setengah liter air untuk tiap tanaman. Ini air biasa aja, nggak usah dikasih pupuk, tidak usah dikasih apapun juga ya. Selama 2 minggu sejak kita tanam pertama dari bibit ini dari kita beli, nggak usah diberi pupuk apapun. Ini air saya kasih kira-kira setengah liter. Tiap tanaman setengah liter. Ya, cukup. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu sampai airnya ngocor ke bawah, nggak perlu. Nanti air ini sendiri dia akan pelan-pelan merembes, setelah berapa jam dia akan merata, kelembapannya akan merata sendiri ke seluruh media tanam ini ya. Dan ini nggak perlu kita siram lagi selama 3 hari. Kita letakkan ini di tempat yang agak teduh, di bawah atap, misalnya di bawah pohon atau di bawah teras ya. Jadi yang matahari kalau kena juga paling 1-2 jam aja, nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk bibit saya sarankan nggak perlu kasih pupuk apapun ya. Cukup ini
tanah, sekam bakar, dan sedikit kompos. Sedikit aja kompos. Nanti setelah 2 minggu di sini, baru pelan-pelan kita kasih pupuk. Kita bisa kasih NPK seperempat sendok teh yang dicampur dengan 1 liter air, ya. Masing-masing kita kasih setengah liter. Atau bisa juga dengan cairan nutrisi hidroponik 500 ppm. Ya. Setelah 2 minggu, ya. Jadi setelah ini nggak usah ada pemberian pupuk apapun juga, karena tanaman ini masih kecil dan belum butuh sama pupuk. Ya. Nanti setelah 2 minggu mulai kita kasih pupuk, ya, dengan cairan nutrisi hidroponik 500 ppm atau dengan seperempat sendok NPK 16-16-16 yang dicampur dengan seliter air, lantas dituangkan ke sini, ya. Saya rasa itu cukup sekian dulu, tapi sebentar, nanti saya akan jelaskan gimana proses pemberian pupuk NPK atau pupuk nutrisi hidroponiknya setelah tanaman ini berumur 2 minggu. Setelah nanti 1 bulan dia di sini, atau 1 bulan setelah saya mulai kasih pupuk, baru ini akan kita pindahkan ke pot yang lebih besar, dan dosis pupuk pelan-pelan akan kita pindahkan lagi. Kita tambahkan lagi, maksud saya. Ya. Saya rasa untuk sementara cukup sekian dulu, ya. Saya tinggal menyimpan ini atau meletakkan ini di tempat yang teduh, yang terkena matahari hanya sedikit saja. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Oh iya, ada tips dari saya dalam memelihara bibit. Tips dari saya adalah jangan terlalu berlebihan dengan air dan pupuk. Bibit tanaman anggur tidak akan mati karena kekurangan air atau kekurangan pupuk, tapi akan mati kalau kelebihan air atau kelebihan pupuk. Itu ya. Sekali lagi, bibit tanaman anggur tidak akan mati karena kekurangan air atau kekurangan pupuk. Kalau dia kekurangan air, paling-paling dia mulai layu, kita siram, dia akan segar lagi, segera. Nggak sampai 1 hari dia segar lagi kalau dia mulai keluar air, kita siram. Begitu juga kalau kurang pupuk. Kalau kurang pupuk, bibit tanaman ini tetap tumbuh, tetap bagus, hanya barangkali agak lebih lambat pertumbuhannya dibanding yang dikasih cukup pupuk, ya. Tapi dia nggak akan sakit, nggak akan mati kalau kurang pupuk. Tapi kalau kelebihan pupuk, hampir bisa dipastikan dia akan mati, rusak, kebakar. Kelebihan air juga hampir bisa dipastikan nanti akar serabutnya akan busuk, daun-daunnya akan mulai keriting, pertumbuhannya juga terhambat. Nah, saya rasa tips saya cukup sekian. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Ada banyak tanaman saya yang saya siram kelebihan air dan dia jadi rusak. Bibit anggur ini dirusak karena kelebihan air. Jadi bibit anggur ini disiram mungkin 2-3 hari sekali aja sudah cukup, ya. Nggak perlu siram juga terlalu banyak berlebihan, secukupnya aja, ya. Kalau bibit anggur ini masih segar, berarti dia tidak kurang air. Kalau kurang air, dia akan mulai layu, daun mulai kuning, ya. Jadi cukup 2-3 hari sekali, kecuali dia di tempat yang benar-benar panas mataharinya sampai 10 jam sehari, ya. Mungkin kita bisa siram tiap hari dengan sedikit air aja, mungkin 300-500 cc gitu. Saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan di video saya ini bisa membantu buat para teman-teman pencinta anggur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.